Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngeteh, ngebahas tentang hukum. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Bertemu lagi dengan saya Nova Bagaskoro di channel Adifa Jos. Dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Beberapa waktu yang lalu kita melihat beberapa stasiun TV yang menayangkan adanya penangkapan terkait dugaan perkara narkoba. Potongan videonya sebagai berikut. Teriak histeris Saipul Jamil, Intel dikira rampok. Saat ditangkap polisi dugaan narkoba, kuasa hukum sebut hanya kaget. Sejumlah video pedangdut Saipul Jamil ditangkap polisi viral di media sosial pada Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024 sore. Untuk lebih jelasnya, tonton sampai akhir dan jangan lupa like, komen, and subscribe. Baik Mas Bagas dan Sobat Ngeteh semuanya, kita bersua lagi untuk membahas permasalahan hukum yang terjadi di sekitar kita yang tentunya aktual. Alhamdulillah, lusa kami ada kegiatan perkara pidana di sekitar wilayah Polres Sleman. Dan keesokannya diberikan kesempatan juga untuk refreshing di Cimory, Kabupaten Boyolali. Memang setelah melihat tayangan seperti tadi yang sudah dalam pengantar, rasa-rasanya memang ngeri-ngeri sedap ketika melihat ada penangkapan di jalan. Nah, kali ini kita akan kaji atau kupas apa upaya hukum salah tangkap. Masyarakat umum perlu difahamkan bagaimana prosedur penangkapan, berapa lama seseorang dalam perkara narkoba dapat ditangkap. Kemudian, bagaimana tindakan yang dilakukan apabila terjadi unprosedural yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Baik, Bapak Joko, bagaimana prosedur penangkapan polisi menurut KUHAP? Mohon penjelasannya. Begini, Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, memang penangkapan merupakan bagian dari upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun, untuk melakukan upaya paksa tersebut, ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang wajib dilakukan oleh mereka. Apa itu diantaranya? Yang pertama, penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada calon tersangka atau tersangka. Kemudian yang kedua, surat penangkapan tersebut harus menyebutkan identitas calon tersangka atau tersangka tersebut, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa. Kemudian yang ketiga, tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan orang yang tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Selanjutnya yang terakhir yaitu membuat berita acara penangkapan. Kemudian bagaimana kalau penangkapan terjadi di jalanan sebagaimana dalam ilustrasi awal tersebut? Apa yang harus dilakukan? Pertama, cari wilayah publik, misalnya kantor kepolisian terdekat, kantor kelurahan terdekat, kantor kecamatan, bila perlu pasar. Mengapa? Supaya ada yang menyaksikan atau ada yang mengetahui adanya penangkapan tersebut. Kemudian yang kedua, minta identitas petugas yang melakukan penangkapan tersebut. Kemudian selain meminta identitas penangkapan tersebut, juga meminta informasi secara singkat perkara apa yang dialaminya sehingga harus ditangkap. Selanjutnya, karena tema kita terkait perkara narkoba,
Apakah ada jangka waktu seseorang ditangkap? Memang Mas Bagas, kali ini kita akan bahas juga berapa lama penangkapan yang dapat dilakukan dalam perkara narkoba. Penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan guna menentukan status tersangka selama 3 kali 24 jam. Namun, bila dirasa tidak cukup bisa diperpanjang lagi 3 kali 24 jam. Artinya, bila dalam rentang waktu tersebut, penyidik bisa menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan tersangka, maka dilanjutkan dengan proses 1. Penetapan tersangka, yang kedua penahanan. Namun, bila dalam rentang waktu tersebut tidak cukup bukti, maka harus dikeluarkan dari kepolisian atau BNN atau penyidik yang memeriksanya. Hal ini berbeda dengan kasus pidana umum, seperti pencemaran nama baik, pencurian, penganiayaan, yang mana penyidik hanya diberi waktu 1 kali 24 jam. Kalau begitu, misalnya di masyarakat terjadi tindakan prosedural penangkapan, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat? Oke, sekarang pada sesi ini kita akan bahas terkait upaya hukum adanya tindakan penyidik yang tidak memenuhi standar operasional atau SOP sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHP atau Perkap kalau itu dari kepolisian. Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, setidaknya ada 2 hal yang dapat dilakukan. Apa itu? Yang pertama yaitu upaya pra-peradilan. Upaya pra-peradilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP yang merupakan kontrol horizontal yang dipunyai oleh pengadilan negeri atas permohonan para pihak yang telah ditentukan dalam KUHP. Upaya pra-peradilan ini adalah untuk mencegah adanya upaya abuse of power dari aparat penegak hukum. Materinya apa saja? Penangkapan, penahanan, penghentian penuntutan secara sewenang-wenang. Dengan adanya pra-peradilan ini, maka apabila seseorang dikenakan penangkapan yang sewenang-wenang, penahanan yang sewenang-wenang, dan atau tindakan-tindakan lain yang dilakukan secara tidak sah, maka dapat meminta pemeriksaan dan putusan hakim untuk menentukan sah dan tidaknya penangkapan, penahanan maupun tindakan-tindakan lain yang unprosedural tersebut. Kemudian di mana melakukan upaya peradilan? Upaya peradilan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan negeri di mana penyidik yang telah melakukan penangkapan penahanan tersebut berada atau beralamat. Tadi yang pertama adalah terkait dengan pra-peradilan. Yang kedua adalah upaya gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini merupakan upaya dalam bentuk pemulihan korban salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada kasus salah tangkap. Karena korban salah tangkap juga pasti mengalami kerugian baik materi maupun non-material, misalkan dalam bentuk psikis dan sebagainya. Gugatan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, kemudian kemana mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut? Sama, dialamatkan ke pengadilan negeri di mana penyidik melakukan penangkapan. Di mana letak atau alamat atau wilayah
penyidik tersebut melakukan penangkapan. Nah, di ujung kajian ini, karena ini juga menyentuh terkait dengan perkara perdata, saya memberikan informasi bahwa menurut pendapat saya, seseorang tidak dapat dijadikan tersangka narkoba bila tidak ada alat bukti fisik narkoba tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian penjelasan dari Bapak Joko Sutarto. Semoga membawa manfaat bagi kita semua, tak terkecuali Sobat Ngeteh. Sebelum ditutup, akan kami sampaikan kalimat sebagai berikut. Aparat penegak hukum ibaratnya undang-undang yang berjalan. Untuk itu, setiap tindakannya harus berlandaskan undang-undang. Abuse of power berpotensi dipertanggungjawabkan di pengadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta, 14 Januari 2024, Nova Bagaskoro.